Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini. Kali ini masih dengan kasus Vina ya. Ini kelanjutan kasus Peggy Setiawan ya. Kita tahu ya, hari itu ada ungkapan dari Kapolri Listio Sigit yang bilang yang serius mengkritik polisi itu sahabat Kapolri katanya ya. Dan ada juga ungkapan kalau bilang kalau tidak bisa membereskan ekornya, saya potong kepalanya. Wah, kita lihat ya, kasus Peggy Setiawan ini udah dibuktikan kalau salah tangkap ya. Dan netizen menanggapin, mana Pak ya, katanya bisa memotong kepalanya ya. Pecatlah Kapolda Sumut ya. Kapolda Sumut, Kapolda Jabar ya. Oh, ya kan, netizen panas sekali tentang kasus Peggy Setiawan ini ya. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Peggy itu kata saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya, artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Mana nih janjinya mau potong kepalanya kalau nggak bisa ngurusin ekornya? Kok Polda Jabar sampai salah tangkap begitu, Pak Sigit? Ya, Pak Jenderal, masa Jenderal lupa sama janjinya sih? Bintang di pundak lebih berkilau ya, sehingga lupa dengan apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan. Nah, ini sih bukan dipotong kepalanya Pak, tapi dipotong urat malunya. Ya, udah jelas bersalah tuh Polda Jabar salah tangkap orang. Sebagai pimpinan harus punya ketegasan dong. Jangan cuma umbar janji doang. Nah, ya. Nah, bila perlu pecatlah tuh Polda Jabar ya. Kalau saya menjadi Kapolda Jawa Barat, saya berbicara saya menjadi Kapolda Jawa Barat. Kalau saya mengalami seperti itu, kalau memang ada wajibnya gelar perkara, kalau wajibnya gelar perkara ya, saya panggil Dirkrimum dan pejabat-pejabat yang berhubungan di sini. Sekarang kalian bikin gelar perkara, saya tidak tahu menau 1 jam sudah selesai. Peggy segera kalian keluarkan, karena ini menjadi sorotan masyarakat. Bukan dipersulit. Ini memang kejanggalan memang luar biasa. Dulu juga kita tarik ke belakang lagi. Perpanjang penahanan seharusnya tanggal 10 kalau nggak salah. Itu nggak dikasih, udah sampai tanggal 12. Berapa hari loh? 1 hari aja orang ditahan tanpa surat penahanan. Itu penyekapan. Kita tarik lagi ke belakang. 2016. Barang bukti motor klien kami dirampas. Sampai sekarang nggak tahu rimbanya. Kenapa saya bilang dikatakan dirampas? Diambil dari rumah tanpa berita acara penyitaan. Rampas juga. Waduh, ini sangat keterlalu loh. Datang sekalipun harimau, nggak pernah ngasih anaknya minuman air kencing, bos. Itu binatang loh. Itu polisi binatang atau manusia? Kalau manusia, kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Nggak ada, bos. Ya, nggak ada. Lu mau binatang apapun, nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air kencing. Nggak ada. Anjing sekalipun nggak pernah ngasih anjing lain untuk minum air kencingnya dia. Hanya manusia, dan manusianya itu manusia tertentu, yaitu polisi. Harusnya tuh penyelidikan itu dilakukan berdasarkan pendekatan saintifik harusnya, tapi mereka tidak. Ya, dilakukan dengan apa? Nih, dengan begini sama polisi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini pengakuan Sakatata loh di media loh. Bahkan ya, Anda tahu yang namanya Uya di TV dia bilang itu polisi bejat, polisi bangsat kata dia. Halo, Assalamualaikum. Saya sengaja state videonya Ko Alvin Lim ya. Semangat kok, semangat buat teman-teman seluruhnya tanpa terkecuali buat teman-teman sejawat yang terus memperjuangkan keadilan, yang terus mengawal yang namanya proses hukum di negara Republik kita ini. Ya, apa yang disampaikan dari rekan kita
Ko Alvin ini memang sungguh keterlaluan ya. Bukan pada kasus si Vina atau orang-orang yang terdakwa yang dipaksakan dilakukan penganiayaan terlebih dahulu, penyiksaan terlebih dahulu, dipaksakan untuk menjadi seorang penjahat ya. Dari sini kita melihat bukan di situ saja, tapi masih banyak lagi ya. Contohnya juga ada klien kami juga yang dipaksa mengaku, disiksa sampai ya keluar kotoran. Nah, di sini harusnya ya apa yang sudah terlihat sekarang ini yang dipertontonkan ke masyarakat, harusnya institusi kepolisian menjadi lebih baik lagi dan membuat introspeksi diri ya. Kembali lagi rekrutmennya jelas ya, rekrutmennya SDM-nya yang harus berkualitas ya, tidak seperti ini. Harusnya institusi ini memberikan kenyamanan terhadap siapapun ya. Tidak bisa seseorang dinyatakan bersalah sebelum putusan pengadilan ya. Perlakukanlah orang-orang yang dianggap melanggar hukum ini bila melanggar ya. Kalau tidak, apapun yang kamu lakukan di dunia ini akan kamu pertanggungjawabkan di akhirat nanti ya. Kepada institusi kepolisian ya, Kompolnas, anggota DPR RI Komisi 1 ya, kepada yang terhormat Presiden ya, dari apa yang terjadi selama ini harusnya menjadi acuan koreksi agar institusi ini kembali kepada tupoksinya ya, presisi pengayoman ya, yang sifatnya mensejahterakan, memberikan keadilan, memberikan kepastian hukum ya. Manusiakanlah manusia ya. Untuk rekrutmen kepada anggota-anggota baru ke depannya harus jelas. Rekrutmenlah SDM yang benar-benar mempunyai kualitas, akhlak budi pekerti, intelektual, keilmuan yang sesuai standarnya ya. Jangan ada lagi bahasa seperti masuk dengan tahapan-tahapan yang bahasanya itu istilah-istilahnya ya mungkin sudah kita tahu ya. Kemarin juga viral ada salah satu orang tua yang orang tuanya juga seorang kepolisian mengeluh anaknya tidak masuk dikarenakan dikalahkan oleh jalur lain ya. Hal-hal tersebut tidak perlu kita perjelas, masyarakat sudah tahu, sudah pintar. Jadi tolong Bapak Presiden, khususnya kepolisian, Bapak Kapolri, rekrutmen untuk mendapatkan SDM yang berkualitas harus sesuai, harus standarisasinya jelas ya. Jangan seperti ini ya, melakukan hal-hal memaksakan seseorang menjadi seorang pelaku kejahatan. Belum tentu mereka melakukan ya. Ini tahun ini sangat buruk sekali ya. Ini adalah salah satu nilai atau hasil dari kepemimpinan Bapak Jokowi yang terhormat, yaitu banyaknya sekali seorang atau badan yang berkaitan dengan hukum mereka pelanggar hukum. Contohnya dari kasusnya FS, kasusnya Teddy Minahasa, masih banyak lagi perwira-perwira yang berkecimpung dalam dunia narkoba ya. 303 semuanya itu ada di institusi yang tercinta ini. Tolong perbaikan ya, terus perbaikan, koreksi ya. Jangan dikritik ketawa atau dianggap itu lelucon ya. Dikritik, perbaikan, itu saja harapan kami ya. Tetap semangat buat teman-teman semua, perjuangkan keadilan ya, karena ilmu dan jabatan ataupun titel yang kita punya akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Apa yang kita telah lakukan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang yang lemah atas mendapatkan keadilan. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat para netizen dimanapun berada, terima kasih karena support kita semua. Akhirnya Peggy Setiawan dibebaskan dan memenangkan pra-peradilan yang memang dari awal ini sudah janggal penetapan tersangkanya, diragukan oleh berbagai kalangan, termasuk kesaksian dari teman-temannya ketika di Bandung, doa dari ibu yang begitu mustajab. Saya ingatkan kepada Anda, wahai aparat penegak hukum, silahkan kalian membuat sandiwara, silahkan Anda membuat kezoliman, tapi Anda lupa bahwa doa orang terzolimi itu mustajab tanpa penghalang, bahkan dia kafir sekalipun. Itu janji Allah dan itu hukum Allah yang pasti akan dibuktikan dengan caranya. Silahkan Anda sebagai manusia berkomplot, bergerombol, berkumpul, mengatur strategi, mengatur segalanya untuk membuat orang sengsara, tetapi Allah lah yang maha kuasa. Semoga dengan kejadian ini dan kejadian-kejadian sebelumnya, aparat penegak hukum khususnya instansi kepolisian lebih berhati-hati, lebih bijak. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan karena uang, jangan karena disuap, jangan karena kepentingan. Apalagi kalau ada pelaku dari anggota kalian, keluarga anggota kalian, kalian cenderung menutup-nutupi. Ini pesan dari saya, warga Indonesia yang ingin instansi kepolisian melakukan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, adil seadil-adilnya. Sekali lagi, pesan saya kepada aparat penegak hukum, kalian bisa bersandiwara di dunia, kalian bisa mendustai manusia yang lainnya di dunia, tapi Anda tidak bisa mendustai, apalagi menzolimi dengan cara-cara yang keji. Semoga Anda sadar, semoga Anda bertaubat. Kalau sudah seperti ini, seharusnya Presiden melakukan tindakannya. Kalau di negara lain, sekelas Kapolri itu kalau banyak kejadian seperti ini mundur, malu gitu loh. Malu. Di Jepang itu malah ada yang bunuh diri malahan. Karena apa? Seperti yang dikatakan oleh para senior kita, profesor kita banyak, bahwa busuknya ikan itu dari kepalanya. Artinya ketika sekarang terjadi busuk di bawah, itu berarti kepalanya memang sudah busuk alias rusak. Semoga sadar dan bertobat ya bapak-bapak aparat penegak hukum, siapapun Anda. Karena sumpah jabatan Anda itu disaksikan oleh malaikat dan dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Semoga dengan kejadian semacam ini, PR Anda masih banyak ini, masih banyak. Sekarang tugas Anda adalah mencari pelaku yang sesungguhnya, terutama 3 DPO yang sudah ditetapkan. Kemudian informasi dari para netizen dan juga saksi-saksi, segera ambil tindakan, buktikan ke masyarakat, buka CCTV yang belum dibongkar, dengarkan kata para jenderal pensiunan seperti Bapak Susno Dwaji, Bapak Ono dan lain-lain, agar kalian lebih bijak, lebih kuat lagi dalam menetapkan tersangka, tidak terjadi kesalahan yang sama. Masyarakat Indonesia, khususnya saya pribadi, ingin melihat kinerja Anda. Buktikan kalau Anda mampu dan bisa. Karena apa? Karena Anda digaji pakai keringat pajak rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia videonya ya. Gimana menurut kalian ya? Wah, betul-betul yang dibilang netizen ya. Mana ya kan buktinya? Apakah bintang lebih berat di pundak gitu ya? Oke, kita tunggu ya apa yang dilakukan Pak Kapolri Listio Sigit selanjutnya. Oke, itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.